Halo semuanya, sawadikra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita bahas mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, dan kita akan update sampai kasus ini benar-benar sampai ke tahap persidangan, sampai benar-benar terbukti siapakah para pelaku yang sangat keji tersebut, di mana tepat 4 bulan lalu di tanggal 18 Agustus 2021, ada sejumlah orang yang melakukan eksekusi menghabisi kedua nyawa Ibu Tuti dan juga Amel sendiri. Nah, sekarang aku buat video ini adalah di tanggal 18 Desember 2021. Ada banyak berita online yang mengatakan bahwa tanggal ini adalah tanggal yang harusnya menjadi hari bahagia almarhum Amel karena adalah hari kelahirannya, dan aku baca di sejumlah artikel harusnya hari ini Amel berusia 23 tahun. Well, kita nggak bisa memprediksi ya nasib buruk itu menimpa ke siapapun, tapi makanya kenapa alasan utama aku terus mengawal kasus ini hingga tuntas, karena memang ada banyak kegemesan dan juga kegelian kenapa kasus yang kesannya adalah domestik atau hal yang tidak terlalu ada tekanan-tekanan dari orang-orang tertentu, kok bisa sampai 4 bulan masih belum diumumkan siapakah tersangkanya. Aku tidak akan lagi membahas mengenai keterangan dari saksi-saksi yang berbicara di media massa, karena bagi aku itu semuanya sudah aku bahas di video-video sebelumnya mengenai kasus Subang. Itu adalah cara aku untuk mengawal kasus ini agar tidak hilang begitu saja, karena kecenderungan di Indonesia berita atau kasus yang dibahas di banyak berita kemudian viral, aku melihat kecenderungan itu semuanya akan diselesaikan. Makanya sekarang aku sempat baca ya, ada beberapa komentar terbaru lagi yang sempat dibahas oleh juga Kapolri tentang no viral, no justice. Itu ada kecenderungan bahwa berita-berita yang viral biasanya itu kasusnya akan segera diselesaikan. Mudah-mudahan kasus Subang ini pun juga akan segera selesai. Kita akan segera memasuki benar-benar babak baru, yaitu adalah babak persidangan. Nah, sebenarnya di video kali ini aku cuma mau menyampaikan opini pribadiku dari sekian banyak hal-hal pro dan kontra, hal negatif ataupun juga positif mengenai banyak hal lah ya yang aku sampaikan di seratusan video mengenai kasus Subang ini. Secara keseluruhan aku sangat yakin dan juga percaya diri melihat dengan data-data yang sudah beredar di masa, baik itu konvensional ataupun juga di YouTube atau online artikel. Aku sangat yakin sekali dalam waktu yang tidak lama lagi, mungkin dalam hitungan hari atau maksimal di bulan Desember ini, di tahun ini, tim penyidik Polda Jawa Barat yang memang sudah mengambil alih kasus ini sejak beberapa minggu lalu, itu akan segera mengumumkan siapakah tersangkanya. Sekali lagi, tersangka ini kemungkinan minimal ada 3 kategori. Pertama adalah aktor intelektual atau dalangnya, kedua adalah pelakunya, dan ketiga adalah orang yang membantunya. Kalau hal-hal yang lainnya pada saat nanti di persidangan mungkin ditemukan hal baru, itu bisa aja muncul lagi kategori yang baru. Kemudian teman-teman ada yang tanya, Anjas yakin nih tim penyidik akan mengumumkan? Menurut aku sih iya ya, alasannya apa secara logika? Kita ketahui berkali-kali tim penyidik, baik waktu masih di take over, belum, maksudnya masih di bawah tanggung jawab Polres Subang, kemudian juga Polda Jawa Barat, dibantu juga sama Mabes Polri, kan bukankah mereka selalu bilang bahwa dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat untuk menentukan satu tersangka. Sekali lagi, alat bukti menurut pasal 184 ayat 1 KUHP itu ada beberapa contoh. Pertama adalah keterangan saksi, kedua adalah keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Artinya apa ini? Artinya gini ya, alat bukti ini bukan berarti kan dibutuhkan cuma 2 gitu. Mungkin kalau ada kecenderungan aku melihatnya masyarakat itu lebih percaya dengan alat bukti yang bisa dilihat dengan panca indera kita. Misalkan lebih ke keterangan saksi ataupun juga CCTV yang ada video rekaman pembunuhan dan sebagainya yang berhubungan dengan panca indera. Aku melihat kecenderungan masyarakat kita lebih percaya ke situ. Tapi kalau kita kembalikan ke hukum lagi, hukum pun tidak pernah mengatakan hanya kategori alat bukti yang seperti itu yang dinilainya kuat. Karena kan ada yang lain lagi nih, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Kita bahas satu persatu ya. Kenapa aku sangat percaya diri, tidak dalam waktu lama, mungkin hitungan hari atau maksimal di tahun ini, tim penyidik sudah percaya diri untuk umumkan siapakah tersangka. Karena kalau kita lihat dari definisi alat bukti sendiri, pertama adalah saksi.
Sebenarnya sudah ada beberapa alat bukti kalau menurut aku sih ya, sudah ditemukan oleh tim penyidik. Tapi kita bahas satu persatu deh. Pertama adalah saksi. Apakah mungkin Anja saksi ini bisa menjadi salah satu alat bukti nanti? Walaupun saksinya ada 55 yang sudah diperiksa berdasarkan keterangan dari Kadifumas Polda Jawa Barat, itu 55 saksi telah diperiksa, tapi menurut aku agak sulit ya untuk mendapatkan keterangan saksi yang benar-benar valid, yang benar-benar bisa merujuk kepada siapakah pelaku ataupun juga dalangnya. Karena apa? Karena saksi ini di awal kasus kan itu 25 ya, seminggu setelah kejadian itu kita ketahui ada wawancara dengan sejumlah tim penyidik dari Kapolres Subang sendiri, ada keterangan bahwa 25 saksi diperiksa, sekarang menjadi 55. Kayaknya ada banyak keterangan-keterangan saksi yang justru malah saling mematahkan, yang ini ada indikasi bahwa kayaknya saksinya tidak begitu valid. Mungkin saja ketidakvalidan ini karena memang mungkin hanya informasi yang disampaikan tidak begitu penting-penting banget, ataupun juga ada dugaan mungkin saja ada saksi-saksi yang memang sengaja disiapkan ceritanya agar mematahkan antara saksi yang beneran dengan saksi yang tidak beneran. Kita nggak tahu tentang ini, tapi ini adalah masih dugaan. Makanya aku bilang, kalau untuk alat bukti dari keterangan saksi, kayaknya ini agak sulit ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai keterangan ahli. Ini menurut aku yang aku sangat berharap tinggi. Kenapa kasus ini juga akan segera terungkap, kenapa aku juga percaya diri, karena dari keterangan ahli. Kita ketahui banyak ahli diturunkan, diperbantukan untuk membahas kasus Subang ini dari Mabes Polri. Kita ketahui lah, tim penyidik kepolisian Indonesia itu mereka skillnya sudah tidak usah diragukan lagi. Tapi memang kalau untuk keterangan ahli ini yang dibutuhkan tuh sebenarnya apa ya, kefasihan, keahlian, meyakinkan nanti pada saat di pengadilan. Mungkin keraguan dari teman-teman penyidik mengenai alat bukti ini adalah apakah takutnya begini, seandainya nih ada keterangan ahli misalkan dari forensik atau dari BTS atau dari CCTV dan sebagainya, takutnya nanti keterangan ahli tersebut pada saat menyampaikan di pengadilan menurut hakimnya itu tidak begitu meyakinkan, tidak masuk logika. Nah, nanti ini akan menjadi adalah masuknya ke pra-peradilan karena tidak kuat alat buktinya. Tapi menurut aku kalau pada saat seorang ahli tersebut sudah berani mengeluarkan surat yang notabene adalah kategori alat bukti yang ketiga, surat, karena berhubungan juga dengan keterangan ahli. Jadi surat itu kurang lebih mirip seperti BAP kalau aku baca dari Google dan banyak knowledge aku dapatkan dari beberapa teman penyidik. Bukan di Subang ya, maksudnya di secara umum ya, karena ini adalah pengetahuan umum kan. Surat tersebut lebih cenderungnya adalah kayak ke BAP, mirip kayak BAP gitu, menceritakan misalnya penemuannya apa nih ahli tersebut, menemukan apa, A, B, C, dan D. Kenapa dari temuan tersebut kok menjurusnya ke orang-orang ini ya? Penjelasannya seperti apa? Nah, ini adalah bagian-bagian ilmu pengetahuan yang akan disampaikan di situ. Misalnya ada banyak penemuan, misalnya jejak-jejak DNA, atau jejak dari tubuh manusia, atau jejak yang lainnya. Itu kan sebuah petunjukan ya, yang bisa menjadi penjelasan secara logika kenapa terjadi seperti itu. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak bisa dibohongi kan ya. Mungkin saja ada ketakutan, takutnya adalah framing-framing. Karena kita tantangan di kasus ini adalah ada dugaan bahwa lokasi kejadian itu kan terkontaminasi oleh orang-orang yang tidak seharusnya masuk. Tapi aku yakin bahwa pada saat tim penyidik, tim Inavis misalnya, pada saat mengambil alat-alat atau barang bukti yang ada di lokasi kejadian, mereka sudah punya datanya kapan, jam berapa, misalnya sidik jari ini diambil jam berapa, tanggal berapa. Karena kan dugaannya untuk perusakan lokasi kejadian itu kan yang kemungkinan besar adalah terjadi di tanggal mungkin 19 atau 18 malamnya. Nah, mungkin dari bukti-bukti yang dikumpulkan pertama kali mungkin itu sifatnya A1, informasinya valid. Sedangkan setelah itu mungkin ya harus lebih teliti lagi. Nah, menurut aku ilmu pengetahuan adalah cara untuk menjawab tantangan yang memang terjadi di lapangan seperti itu. Dan aku juga nggak tahu nih, kenapa kok
TKP itu rusak, banyak orang masuk, apakah ini karena ketidaksengajaan, ataukah karena memang ada dugaan memang sengaja dirusak agar bisa mengaburkan data-data yang sedang dikumpulkan dari tim penyidik. Karena memang seharusnya kan lokasi kejadian itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun secara aturan. Tapi sekali lagi, walaupun itu mungkin salah, melanggar SOP, kita juga nggak boleh mentang-mentang salah langsung menjudge, oh ini pasti ada konspirasi dan sebagainya. Enggak, karena kita harus melihat dulu, kalaupun itu ada pelanggaran SOP, ya kita lihat dulu apakah pelanggaran SOP itu karena ketidaktahuan, atau karena memang disengaja, atau karena ada faktor yang lainnya. Itu menurut aku penting juga, karena kan tujuan utamanya bukan lagi mencari salah yang benar, tapi tujuan utama kasus ini adalah untuk mencari tahu siapakah pelaku sebenarnya. Jadi hal-hal seperti itu memang harus terus diteliti dan juga diselidiki, tapi jangan mengaburkan poin utamanya, yaitu adalah mencari siapakah pelaku sebenarnya. Oke, itu adalah surat dan juga keterangan ahli yang sama-sama saling berhubungan. Ini pun juga dengan petunjuk. Petunjuk juga merupakan salah satu kategori alat bukti juga di sini. Ya, bisa contohnya kalau menurut pengetahuan aku sendiri dari hasil aku baca dari berbagai sumber, ya petunjuk itu bisa mulai dari ya misalnya kayak tes kebohongan atau anjing pelacak, kemudian mungkin ada jejak kaki, sidik jari atau DNA lainnya, itu juga termasuk juga petunjuk. Jadi keterangan, surat, dan petunjuk, keterangan ahli maksudku tadi, itu semuanya saling berhubungan sih, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Nah, yang terakhir adalah kalau dari sini menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, bahwa alat bukti itu bisa berupa keterangan dari terdakwa. Apakah ini mungkin, Anjas, keterangan dari terdakwa? Ini juga mungkin sih, karena aku yakin banget sih ya, manusiawi begitu, secinta-cintanya orang dengan orang lain, sebagaimanapun gitu, kecuali sudah levelnya level yang tingkat dewa kayak di Korea Utara gitu kan ya, bener-bener melindungi si orang yang ingin dilindungi kan, orang kalau di Korea Utara itu kan begitu banget kan ya, pokoknya rela mengorbankan nyawa demi atasannya atau demi siapapun begitu. Keterangan terdakwa mungkin juga bisa menjadi salah satu alat bukti kalau seandainya tim penyidik sudah mengumumkan satu tersangka, ada kemungkinan besar bahwa nanti dia ini kan akan ngomong nih, akan nyanyi nih siapa aja yang terlibat dan sebagainya. Tapi tentu aja pada saat terdakwa nanti, siapa tahu beberapa hari lagi diumumkan tersangkanya, dan ada yang sudah menceritakan bahwa ada beberapa orang yang terlibat, A, B, C, D, E, F, G. Aku yakin tim penyidik juga tidak langsung percaya apa yang dikatakan terdakwa itu, tapi juga dari keterangan terdakwa tersebut akan di-cross-check dengan temuan-temuan yang sudah dihasilkan. Karena sekali lagi aku sangat meyakini tim penyidik, kalau cuma 1, 2, 3 alat bukti, aku yakin mereka sudah memilikinya, tapi mungkin lebih ke masalah subjectivity aja penilaian. Karena ada kecenderungan, bukan hanya di penyidik, tapi juga di masyarakat, takutnya juga di pengadilan nanti, lebih banyak orang tuh percaya dengan alat bukti yang bisa dilihat dengan panca indera. Padahal untuk membuktikan hal tersebut kan juga kita bisa menggunakan ya keterangan ahli, surat, dan juga petunjuk yang notabene secara hukum ini pun juga ada aturannya. Karena memang dengan kejahatan itu kan semakin lama semakin canggih, mereka sudah tahu bagaimana menghilangkan alat bukti dan sebagainya. Tapi aku yakin pada saat kasus pembunuhan itu pasti ada bagian-bagian yang teledor, yang tidak tereksekusi dengan baik walaupun sudah well prepare. Dan itu adalah bagian di mana keterangan ahli yang berhubungan dengan kategori surat dan juga petunjuk. Aku yakin banget sih, pede dengan logika yang aku sampaikan ini bahwa tim penyidik akan segera mengumumkan tersangkanya dalam waktu mudah-mudahan tidak dalam seminggu gitu kan ya. Dalam tahun inilah paling tidak sudah bisa diumumkan. Tapi kalau memang tim penyidik belum bisa mengumumkan sampai tahun ini, ya nggak apa-apa, kita harus menghargai itu. Karena kan mereka yang ada di lapangan, mereka yang mengetahui bagaimana kesulitan dan sebagainya. Tapi sekali lagi, kasus ini sudah dibahas oleh media nasional sejak 4 bulan lalu, dan sudah banyak saksi yang berbicara di media massa. Kalau ini tidak segera dituntaskan, ada nama besar dari kepolisian Indonesia yang sedang dipertaruhkan. Bukan lagi tentang Polres Subang, bukan lagi tentang Polda Jawa Barat, tapi kepolisian Indonesia secara umum. Karena yang membahas, membantu kasus ini sudah sampai ke levelnya adalah Mabes Polri. Kita nantikan seperti apa. Apakah kalian percaya diri tim penyidik Polda Jawa Barat akan mengumumkan dalam waktu
tahun ini di 2021 siapakah tersangkanya, dan kita akan memasuki babak baru yaitu adalah babak persidangan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand karena aku juga sering live untuk ngebahas kasus Subang secara santai di sana. Kita bisa berinteraksi juga di sana ya teman-teman. Dan terakhir jangan lupa tinggalkan komentar positif kalian serta juga subscribe channel YouTube ini. Terima kasih support kalian yang sudah mengawal kasus ini, karena aku ngebahas kasus ini sudah hampir 2 bulan teman-teman. Sudah 2 bulan aku bahas kasus ini dan kalian responnya mayoritas adalah positif, dan itu adalah memberikan aku semangat ya untuk terus mengawal kasus ini. Sebenarnya sudah lelah, tapi aku yakin perjuangan kita sama-sama secara online, secara media akan membuahkan hasil. Karena aku yakin no viral, no justice. Oh enggak ya, itu bercanda ya. Karena ada sebagian hashtag yang menyatakan seperti itu. Tapi mudah-mudahan ya, nggak harus viral sebuah kasus agar bisa mendapatkan keadilan. Tapi memang suka tidak suka ada kecenderungan di Indonesia, kalau kasus tersebut viral, biasanya akan segera tertangani dengan selesai gitu. Tapi juga banyak kok kasus di Indonesia yang tidak viral, tapi juga diselesaikan dengan baik oleh kepolisian Indonesia. Jadi kita harus imbang ya. Kadang kita mengkritik, kadang kita juga mengapresiasi. Tapi kalau untuk kasus Subang ini, kita harus terus kawal. Sudah 4 bulan, ada 2 korban yang sedang menanti keadilan di dunia ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.